Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang formatting teks HTML. Nah, apa sih formatting teks HTML? Jadi, formatting teks HTML itu adalah sebuah metode atau fungsi yang kita gunakan dalam memanipulasi teks yang ada di HTML, ya. Jadi, format-format teks yang kita tulis dalam dokumen HTML nanti kita bisa manipulasi sesuai dengan keinginan kita, mulai dari bentuk, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk di praktiknya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu kita harus membuat file HTML-nya. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Yang pertama, pastikan kita memiliki text editor, yakni Sublime Text, ya. Oke, kemudian kita buka Sublime Text-nya. Nah, di sini kita tinggal pilih file, lalu kita pilih save as dulu. Nah, di sini kita simpan file kita di folder yang kita sudah tentukan. Untuk nama filenya terserah kita, ya. Kita tulis saja formatting text. Nah, di sini kita tulis .html, ya. Nah, kemudian kita pilih save. Nah, itu cara pertama. Nah, di sini sudah ada filenya, ya. Nah, cara kedua adalah kita tinggal klik kanan, lalu kita pilih new, lalu kita pilih teks dokumen, ya. Nah, di sini kita tulis lagi nama filenya apa, format teks, ya. Oke, kemudian di sini .html. Nah, jika di laptop teman-teman atau di komputer teman-teman ekstensinya tidak tampil seperti ini, maka ada cara untuk menampilkannya. Ini saya klik di luar dulu satu kali, ya. Kemudian kita pilih yes. Nah, di sini sudah berubah format, ya. Namun jika ekstensi filenya tidak tampil, maka kita tinggal pilih start. Ini berlaku di Windows 11, ya. Kita tulis file. Nah, di sini file explorer, ya. Kita pilih. Nah, kemudian di sini di view kita scroll. Nah, di sini kita hilangkan centang hide extension, ya. Nah, jika kita centang maka di sini akan hilang, ya, seperti ini. Ekstensi filenya akan hilang. Nah, di sini kita sulit untuk mengubah nama ekstensi filenya. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah menghilangkan centang ekstensi filenya, ya, agar ekstensi file yang tadi ini ada teks, kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita, seperti format file.html. Nah, seperti ini, ya. Oke, jadi itu dua cara yang bisa kita lakukan, ya. Ini saya hapus saja dulu, ya. Kemudian saya kembali ke Sublime Text, ya. Nah, ini kita close saja karena kita tadi sudah hapus. Nah, kemudian file ini kita tarik masuk di Sublime Text, ya. Kemudian kita lepas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal menuliskan file HTML-nya, ya. Kita tinggal tulis HTML, kemudian kita tab di keyboard. Maka file HTML-nya sudah ada. Nah, di judulnya kita tuliskan formatting text. Kemudian kita save. Oke, kita coba buka filenya. Kemudian kita coba bagi layar. Kita tekan Windows saja dan pilih arah. Nah, di sini kita pilih Sublime Text kita. Kemudian di sini saya coba berikan judul, ya, menggunakan heading H2, judul materi, ya. Oke, saya Ctrl S, saya refresh. Di sini sudah ada. Nah, kemudian di sini saya tambahkan paragraf, ya. Oke, saya tekan tab, enter. Di sini saya tuliskan lorem. Nah, seperti itu. Kemudian saya Ctrl S. Jika teman-teman tidak berfungsi loremnya, berarti teman-teman harus menginstal ekstensi untuk membaca loremnya. Kemudian di sini kita refresh. Nah, di bagian data yang kita tulis di sini kita ingin coba memberikan format teks, ya.
Contoh di antara teks yang ada di sini, kita ingin menebalkan datanya. Nah, di sini kita bisa tambahkan perintah B ya, untuk bold ya, B itu untuk tebal. Ini kita pindahkan, kita masukkan di sini. Kita Ctrl S, maka dia akan tebal seperti ini. Kemudian selain tag B, ada juga tag lain yang memiliki fungsi sama untuk menebalkan data yang ada di teks atau di halaman HTML kita. Kita bisa menggunakan perintah strong ya. Nah, di sini kita tuliskan contohnya strong. Nah, ini kita masukkan datanya di sini. Kita Ctrl S, maka dia akan tebal seperti ini. Nah, seperti itu format teks yang bisa kita manipulasi datanya. Kemudian di sini juga kita bisa memberikan format garis bawah ya. Kita tinggal tekan U saja, lalu kita tab ya, lalu kita enter. Nah, ini kita masukkan teks yang kita berikan garis bawah. Kita masukkan di sini, kita Ctrl S, dan di sini akan berubah menjadi garis bawah ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan tag lain yang memiliki fungsi garis bawah ya. Nah, contoh di sini kita akan memberikan garis bawah juga dengan tag yang berbeda. Ini kita Ctrl X ya, ins, kita tab, enter. Nah, di sini kita pastikan teks yang kita tadi cut ya, kemudian kita Ctrl S, dan di sini akan memberikan fungsi garis bawah. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan garis miring ya. Kita ingin memberikan format garis miring di teks yang kita buat. Contoh seperti ini, kita cut dulu, kemudian kita berikan perintah I, kemudian kita tab, lalu kita pilih, lalu kita enter ya. Selanjutnya kita tinggal pastikan di sini. Kita Ctrl S, lalu kita refresh. Maka di sini akan miring ya. Kemudian kita juga ingin menambahkan format teks yang memiliki garis di tengah seperti ini ya. Biasanya disebut dengan garis tercoret. Nah, di sini kita bisa memberikan fungsi S ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini saya ingin memberikan efek atau format teks tercoret ya, atau garis tengah. Kita cut. Di sini kita masukkan tag S saja, lalu kita tab. Nah, kita place ya, sini kita paste, kita Ctrl S, lalu kita refresh, maka di sini akan tercoret ya, atau garis tengah seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan fungsi lain ya, yang memiliki fungsi yang sama. Kita bisa memanfaatkan perintah del ya, contohnya seperti ini. Ini saya mau cut, kemudian saya masukkan perintah del. Sini kita paste. Oke, kita Ctrl tadi, lalu kita refresh. Jadi apa sih yang membedakan tag tadi? Dia ada dua tag namun memiliki fungsi yang sama. Jadi tag yang seperti B, kemudian U dan I itu adalah tag-tag yang sudah lama ya. Nah, pengembangan dari tag tersebut seperti tag strong, kemudian ins, dan juga del ya. Jadi itu adalah tag-tag terbaru namun memiliki fungsi yang sama. Nah, seperti itu penulisan formatting teks di HTML ya. Kemudian, bagaimana jika saya ingin menulis sebuah pangkat di halaman HTML? Oke, kita buat judul baru lagi. H2. Pangkat di HTML ya. Oke, kita Ctrl S dulu. Nah, di sini saya menggunakan paragraf saja ya. Adalah pangkat dari 5 pangkat 3 ya. Kita Ctrl S. Untuk menuliskan pangkat di sini seperti 5 pangkat 3, di sini kita tambahkan tag ya. Nah, di sini kita tulis sub. Oke, kita copy dulu untuk memberikan sub penutup. Oke, yang tiganya karena kita ingin pangkatkan 5 pangkat 3, di sini kita tulis 3-nya ya.
Dan di sini akan tertulis 5 pangkat 3 ya. Oke, kemudian gimana jika kita ingin menuliskan pangkatnya di bawah ya, seperti pembacaan lambang oksigen ya. Kita coba buat dulu. Oksigen ya, contoh O2 ya. Nah, di sini kita pindahkan, kita masukkan perintah sub ya. Oke. Kita kasihkan penutup, kita Ctrl S dan dia akan seperti ini. Nah, seperti itu penulisan pangkat di HTML ya. Nah, bagaimana jika kita ingin menambah format teks ya, seperti stabilo ya, kita ingin stabilkan seperti ini. Nah, kita tinggal menuliskan tag yang disebut dengan mark ya. Oke, kita beri salah satu contoh dulu. Oke, ini saja ya. Ini kita cut. Kemudian kita masukkan perintah mark. Oke, lalu kita paste. Maka di sini akan berubah. Defaultnya adalah kuning ya. Nah, di sini kita juga bisa memberikan warna lain sesuai dengan keinginan kita. Tinggal kita tambahkan saja atributnya ya. Nah, di sini kita tuliskan style, kemudian background color, kemudian di sini kita tinggal masukkan warna yang ingin kita inginkan. Contoh blue. Kita Ctrl S, maka di sini akan berubah ya. Tulis red, maka di sini akan berubah. Nah, seperti itu penulisan format teks di HTML ya. Oke, kemudian bagaimana jika kita ingin mengubah format teks di HTML kita? Kita ingin posisinya dia ada rata tengah, rata kiri, dan rata kanan kiri ya. Oke, di sini kita coba menggunakan paragraf ya. Tulis lorem, setup, maka jalan otomatis seperti ini. Jika teman-teman tidak berfungsi, silakan tulis manual ya. Nah, seperti ini. Nah, saya ingin, ini kan defaultnya rata kiri ya, saya ingin dia rata ke kanan. Di sini kita tinggal tambahkan atributnya style, kemudian kita tinggal masukkan teks alignment ya, right. Nah, dia akan ke kanan seperti ini. Oke. Nah, saya ingin memberikan contoh yang hampir sama ya. Nah, di sini kan menggunakan style ya. Nah, bagaimana jika saya ingin, tinggal tuliskan saja saya di sini link right. Nah, dia sama saja ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan? Nah, jika kita menuliskan fungsi align langsung right, itu hanya memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Namun jika kita menggunakan style di sini, kita bisa menambahkan satu fitur, yakni rata kanan kiri ya. Yang biasa disebut dengan just type ya, seperti ini. Ctrl S, maka dia akan rata kanan kiri seperti ini ya. Itu kelebihan dari style ya. Di sini juga kita bisa tambahkan right, dia akan ke kiri, center, dia akan ke tengah, dan right dia akan ke kanan. Namun jika menggunakan alignment di sini hanya 3 fungsi saja. Left seperti ini, kemudian center, dan right ya. Nah, di sini kita tambahkan fungsi just type ya. Nah, seperti itu. Oke, saya kira seperti itu tentang materi formatting teks di HTML ya. Silakan teman-teman praktekkan. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.